Klarifikasi adanya pemberitaan tentang lokasi lahan sawah diduga tambang galian golongan C di Kelurahan Palantikang, Kecamatan Maros Baru. Nawacita Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto mengatakan bahwa dalam program swasembada pangan di seluruh Indonesia, warga masyarakat yang mempunyai lahan tidur atau non-produktif harus dijadikan sebagai lahan produktif, agar sandang, pangan, dan papan tercukup. Tapi ironisnya di Kelurahan Palantikang yang ada di wilayah Kecamatan Maros Baru, beberapa warga diduga melakukan pengalian secara ilegal, padahal mereka cuman mengeruk lahan sawah miliknya, agar tahun-tahun sebelum bisa berfungsi dan tidak menjadi lahan tidur. Ujar salah seorang warga. Kami membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya, menambahkan. Kami sebagai rakyat kecil, agar kira pemerintah daerah dan pusat dapat memenuhi kebutuhan kami, bukan malah menghalangi serta malah kami diberitakan bahwa menambang secara ilegal. Tandas warga. Tim Media TV Online News Garda Keadilan dan LBH Garda Keadilan Nusantara melaporkan dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini. Itu orang salah itu. Nah bilang mau bikin tambah di sini bukan. Oh, berarti di sini bukan menambang, cuma Bukan menambah di sini perbaikan sawah. Karena 2 hari tidak hujan, kering lagi sawah. Kayak gini sudah diperbaiki. Mudah-mudahan ini tahun ini yang ada hasilnya karena sudah diperbaiki. Kita membayar pajak terus, tidak ada hasil. Begitu saja, Pak. Oke, makasih. Itu tidak sesuai dengan pembayaran PBB. Karena lahan ini ada yang rendah, ada yang tinggi, makanya kita itu meratakan. Terus ada alat ini kebetulan dia mau kerjasama sambil memperbaiki. Hasil tanahnya itu bukan dijual, iya. Karena dasarnya itu sawah yang dikupas ini Pak. Coba kita lihat ini. Iya. Ini mau disamakan sama ini karena ini yang membawa hasil sedikit tapi tidak sesuai karena air itu tidak bergenan di sini. Iya. Makanya kita kupas. Terus sampai di sana itu kan tinggi semua Pak, yang dikupas itu tinggi semua sederetan ini. Di sana lagi, jadi kita ini mungkin ada 50 hari Kak, berapa enggak sampai kali. Tapi sebelumnya ini Pak, waktu kita garap ini lahan apa di sini 1 kali panen atau berapa kali panen Pak? 1 kali panen saja Pak, itu pun dia orang minta berkebun, kadang dia ada hasil kadang enggak. Karena dia panas ya, jadi kita mau rendahkan ini samakan yang rendah sedikit ini. Mudah-mudahan ada penghasilannya tahun akan datang ya kan. Kalau bagi saya ini Pak bukan menambang, cuma mengupas karena kita mau ratakan supaya air itu bisa kita tinggal sedikit lah, karena biasanya hujan 2 hari 1 hari indah hujan habis lagi. Kita mau pasang pompa itu setengah mati membiayai, jadi tambah beban saja Pak. Terus ini mengenai alat Pak, kenapa bisa ada di sini? Ya itu kan persetujuan yang punya alat itu. Iya. Kita tidak sewa. Makasih ya. Ada masalah hasil Pak, memang tidak ada selama ini, makanya kebetulan ada yang kerok di sini eskavator, makanya saya minta tolong supaya dikerokin juga saya punya, karena selama ini itu tadi tidak ada hasil Pak. Kita bayar PBB selama ini beratus-ratus ribu, kan tidak ada hasilnya, makanya saya pikir siapa tahu nanti besok ada misalnya banjir atau apa, ada yang singgah di situ ikan, ya alhamdulillah kalau ada. Itu pun belum tentu juga Pak. Daripada kita pikir masalah pembayaran PBB lah, apalah segala macam, nanti waktunya bagaimana?
Nah ini harus kewajiban kita untuk membayar PBB. Tapi dulunya nih Pak, lahan tidur atau lahan apa Pak? Ya lahan tidur Pak. Artinya tidak ada memang penghasilan di situ. Nah sementara PBB-nya kan berjalan terus. Ya begitu Pak. Jadi minta tolong sama Bapak pemerintah lah misalnya supaya jangan dianu kasihan ini untuk masyarakat juga. Tidak ada anunya Pak itu. Tidak ada keuntungan di situ sama sekali. Tadinya ya itu tadi saya pikir ini kan keberanian saya juga untuk memanggil itu eskavator minta tolong daripada begitu dia nunggu kasihan. Nah kebetulan ada di situ mengkerok ya itu tadi begitu jenuhnya Pak. Ya kebetulan yang punya eskavator itu kan keluarga juga. Biasa juga saya itu seandainya saya bisa bawa eskavator saya pinjam gitu pergi di situ. Yeah. Oke Pak, makasih banyak Pak atas informasinya. Ya, makasih Pak. Diperbaiki karena hujan 2 hari, 1 hari tidak hujan, kering lagi. Ya ini membayar PBB terus. Ini kita pinjam saja alatnya orang. Cuma oli saja dibeli. Solar. Itu tanah tidak dijual nih. Saya ambil itu di depan rumah untuk sapi, bikin kandang sapi itu tanah. Tidak dijual nih. Ini orang salah dia bilang bikin tambak, bukan tambak di sini. Itu orang itu salah itu. Tinjau dulu lokasi, masuk ke dulu di lokasi baru. Nah, ini tambak dan bikin bukan tambak, sawah. Ini sawah memang tuh sudah lama dulu ini sawah. Sudah puluhan tahun membayar PBB. Nah, ini diperbaikan ini, dikerok. Kita membayar pajak terus, tidak ada hasilnya. Mudah-mudahan ini ada hasilnya ini. Ya, benar. Ya, mudah-mudahan ada hasilnya ini. Selama dikerok ini. Ya. Kalau nama saya Haji Samiung, Kelurahan Palantikang. Umur saya lebih 60 tahun. Sedangkan Haji Pak Soeharto lebih 30 tahun di presiden itu. Saya umur sudah tua juga. Oke Pak, masih banyak Pak Haji. Klarifikasi adanya pemberitaan tentang lokasi lahan sawah diduga tambang galian golongan C di Kelurahan Palantikang Kecamatan Maros Baru. Nawacita Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto mengatakan bahwa dalam program swasembada pangan di seluruh Indonesia, warga masyarakat yang mempunyai lahan tidur atau non-produktif harus dijadikan sebagai lahan produktif, agar sandang, pangan, dan papan tercukup. Tapi ironisnya di Kelurahan Palantikang yang ada di wilayah Kecamatan Maros Baru, beberapa warga diduga melakukan pengalian secara ilegal, padahal mereka cuman mengeruk lahan sawah miliknya, agar tahun-tahun sebelum bisa berfungsi dan tidak menjadi lahan tidur. Ujar salah seorang warga. Kami membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya, menambahkan. Kami sebagai rakyat kecil, agar kira pemerintah daerah dan pusat dapat memenuhi kebutuhan kami. Bukan malah menghalangi serta malah kami diberitakan bahwa menambang secara ilegal. Tandas warga. Tim Media TV Online News Garda Keadilan dan LBH Garda Keadilan Nusantara melaporkan dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.